Selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran, tetapi kali ini kita akan belajar tentang gagasan utama dan gagasan penjelas. Untuk pelajaran kali ini diharapkan kepada semua siswa supaya bisa memperhatikan dengan baik. Kemudian setelah kalian mempelajari video ini, apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan pada Google Classroom yang insya Allah nanti akan saya jawab secara langsung kalau ada pertanyaan. Oke, kita mulai pada pelajaran pertama. Di sini kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan gagasan utama. Di sini dikatakan bahwa gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi yang dimaksudkan dengan gagasan utama itu ya sama dengan gagasan utama ini sama dengan gagasan pokok. Ada lagi nama yang lain yaitu ide pokok. Jadi gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok ya, atau ide dasar. Jadi gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Jadi ide dasar. Dilanjutkan, gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan utama di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Artinya bahwa gagasan utama ini terletak pada kalimat utama. Jadi kalau kita mencari gagasan utama, maka kita akan mencari kalimat utama. Kita lanjutkan. Jenis gagasan. Pada umumnya, sebuah paragraf terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Jadi gagasan penjelas ini dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Sedangkan gagasan utama adalah pokok pemikiran utama. Jadi gagasan utama adalah pokok pemikiran utama dari sebuah paragraf. Gagasan utama biasanya terletak pada awal kalimat, awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif atau di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Oke, kita lanjutkan tentang ciri-ciri gagasan utama. Kita dapat menemukan gagasan utama dengan mudah. Hal tersebut dikarenakan gagasan utama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Terdiri atas satu kalimat utuh yang bisa berdiri sendiri. Oke, nanti saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Ya, jadi tanpa kata sambung, misalnya ada kata dan, dengan, ya itu tidak menggunakan kata sambung. Kemudian yang ketiga, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang keempat, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain. Jadi kalimatnya jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain.
Itu artinya bahwa dia bisa berdiri sendiri. Kemudian yang berikutnya, gagasan utama berada di akhir. Ini di akhir, umumnya ditandai dengan kata oleh karena. Kalau gagasan utama di akhir, itu ada kata oleh karena itu, kesimpulannya oleh sebab itu, dengan demikian dan sebagainya. Ya, jadi ini ciri-cirinya. Ya. Jadi kalau gagasan utamanya di akhir paragraf, itu ada kata-kata oleh karena itu, kesimpulannya oleh sebab itu, dengan demikian. Oke, saya lanjutkan. Contoh menentukan gagasan utama atau gagasan pokok. Contoh paragraf deduktif. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang karirnya, memimpin tentara di medan perang. Dia bergelar pedang Allah yang terhunus. Dalam suatu peperangan beliau pernah mengalahkan pasukan tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000. Padahal pasukan muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Namun dengan kejeliannya mengatur strategi, pertempuran itu bisa dimenangkan dengan mudah. Pasukan musuh lari terbirit-birit. Nah, yang ini yang diberikan huruf yang miring ini, itulah yang disebut dengan kalimat utama. Ini kalimat utama. Kemudian gagasan utamanya apa? Gagasan utama atau gagasan pokoknya apa? Ada banyak, bermacam-macam, tergantung dari kalimat yang ada. Contoh, Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tidak pernah kalah. Nah, ini bisa menjadi sebuah gagasan utama. Ya. Atau misalnya Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang memimpin tentaranya dalam medan perang. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, kemudian yang ini, dia bergelar pedang Allah yang terhunus, titik. Ini adalah kalimat penjelas. Ini adalah kalimat penjelas. Dalam suatu peperangan yang beliau pernah mengalahkan pasukan tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000. Ini adalah kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas itu adalah setelah kalimat utama dalam paragraf deduktif. Kemudian kalimat penjelasnya itu sampai di sini. Sampai pada paragraf terakhir. Oke, ini adalah paragraf deduktif. Nah, sekarang kalau paragraf induktif, di sini ada kata-kata oleh karena itu. Jadi ciri-cirinya kalau ada kata oleh karena itu, maka kalimat utamanya itu terletak pada paragraf ini, pada paragraf yang terakhir. Ini adalah kalimat utama. Kemudian kalau ini kalimat utama, gagasan utamanya apa? Kalau misalnya dalam kalimat utama tidak bisa disimpulkan lagi, maka kalimat utama juga bisa menjadi gagasan utama. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Atau misalnya dibuat gagasan utamanya, imajinasi adalah aspek yang penting dalam penciptaan karya sastra. Itu juga boleh, asalkan dia tidak merubah arti dari sebuah gagasan utama. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau kalian ada yang kurang paham, silakan bertanya pada di Google Classroom. Bisa kalian tulis di pertanyaan di forum atau di
di chat ya. Nanti insya Allah akan saya jawab secara langsung. Oke, terima kasih. Selamat pagi.